Jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian game test di custom ROM Nusantara Project LTS Redmi Note 8. Beberapa hari yang lalu saya juga udah share cara install dan reviewnya. Buat kalian yang belum tonton videonya, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Sama seperti di video game test sebelumnya, di sini kita juga bakal tes 3 game seperti Genshin Impact, PUBG, dan Mobile Legends. Di tiap game testnya nanti saya juga bakal nampilin grafik FPS untuk tiap gamenya. Jadi tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja. Untuk game yang pertama kita mainnya di Genshin Impact. Di Genshin Impact ini kita main aman aja ya. Untuk settingan defaultnya ini dia itu udah ada di grafik rendah, tapi kita mainnya di settingan grafik terendah aja. Dan di sini kita bakal tes selama 12 menitan. Setelah main Genshin Impact selama 12 menit, suhu baterainya itu ada di kisaran 41,4 derajat, suhu CPU 38 derajat, dan baterainya berkurang 9% aja. Ini udah tergolong hemat ya buat HP sekelas Redmi Note 8 yang baterainya itu cuma 4000 mAh. Suhunya juga nggak panas, hangat aja sih, tapi masih enak pas digenggam. Hangatnya itu juga cuma di bagian kamera belakangnya aja. Untuk layarnya tetap adem. Dari hasil grafik FPS meternya ini, kalian bisa lihat sendiri untuk total time-nya itu 12 menit 20 detik. Untuk FPS rata-ratanya sendiri ada di 25,4 FPS. Jadi ini udah dijamin stabil banget ya untuk game sekelas Genshin Impact. Dropnya bisa dibilang jarang banget. Hanya di beberapa kondisi aja, itu pun gak parah dan gak terlalu terasa. Oke, sekarang kita lanjut untuk game yang kedua. Untuk game yang kedua ini kita tesnya di PUBG. Untuk PUBG grafiknya bisa di smooth high dan juga balance medium. Kalau misalnya kalian pengen grafiknya bisa di smooth ultra atau smooth extreme, kalian bisa pakein modul aja nantinya. Di sini kita mainnya di grafik smooth high aja. Untuk gironya ini nggak delay ya, cuma dia itu selalu ngarah ke atas. Ini nggak tahu device saya yang bermasalah atau memang dari custom ROM-nya. Setelah main satu match selama 27 menitan, baterainya itu berkurang 16%. Ini sih masih tergolong hemat untuk Redmi Note 8 ya. Untuk suhu baterainya stabil di 40,1 derajat dan suhu CPU-nya stabil di 40 derajat. Sama dengan Genshin Impact, HP-nya nggak panas, cuma hangat biasa aja. Untuk total time-nya ini kalian bisa lihat secara real time. Jadi tadi saya tes PUBG itu selama 27 menit 34 detik. Dan untuk FPS-nya sendiri rata-ratanya dapat 29,8 FPS. Ini sih udah stabil banget ya. Dari awal sampai akhir nggak ngalamin drop sama sekali. Tapi nggak tahu kalau nantinya kalian mainnya bukan dengan bot. Oke, sekarang kita lanjut tes untuk game yang terakhir. Di Mobile Legends ini settingan grafiknya itu udah bisa sampai ultra dan mode HFR-nya juga udah ada. Di sini kita bakal tes main di settingan ultra dan efek-efek lainnya kita aktifkan juga. Setelah main satu match selama 19 menitan, suhu baterainya itu ada di kisaran 43,1 derajat dan suhu CPU-nya stabil di 40 derajat. Kalau dibanding dua game sebelumnya,
Di Mobile Legends ini kerasa lebih hangat ya. Mungkin ini karena mainnya di grafik ultra. Untuk baterainya sendiri berkurang sekitar 15%. Main di Mobile Legends dapat FPS rata-rata 45,8 FPS. Untuk total time-nya, tadi saya tes game ini selama 19 menit 59 detik. Di beberapa kondisi kadang masih ada drop di kisaran 35 sampai 42 FPS, terutama pas posisi lagi war, tapi dropnya nggak mengganggu. Kita lanjut untuk kesimpulannya. Secara overall, Nusantara Project LTS di Redmi Note 8 ini udah recommended banget ya kalau untuk urusan game. Buat Genshin Impact udah playable banget dan jarang ngalamin drop. Asal kalian mainnya di grafik terendah, sekalipun settingan defaultnya bisa di grafik rendah. Terus untuk PUBG juga udah bagus sih. Cuma bakal lebih bagus lagi kalau nantinya kalian tambahin modul biar grafik smooth ekstrimnya bisa kebuka. Kendala di PUBG sisa gironya aja yang sering ngarah ke atas, tapi itu nggak tahu apa karena device saya yang bermasalah atau memang bug dari ROM-nya. Untuk Mobile Legends sih, amannya itu kalian mainnya di grafik high aja. Karena kalau mainnya di grafik ultra, HP-nya bakal lebih hangat dibanding kalau mainnya di high. FPS-nya juga bakal lebih stabil kalau mainnya di grafik high aja. Buat tambahan, Redmi Note 8 yang saya pakai ini varian yang 4/64 ya. Jadi kemungkinan bakal ngalamin perbedaan juga kalau misalnya kalian pakai ROM ini di varian 3/32 atau 6/128. Jadi itu dia game tes Nusantara Project LTS Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.